sebenarnya aku melaporkan itu emang benar aku kehilangan, aku nggak playing victim. Jadi emang saat itu aku benar-benar kehilangan dan aku melaporkan. Terlepas barang endorsement, kalau aku jabarkan lagi, nanti akan jadi bumerang juga. Oh iya, betul bahwa klien kami sejak tanggal 12 Oktober 2021 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Depok. Nah, di sini tersangka dalam pasal 310 dan atau 311 Kitab Undang-Undang Tindak Pidana. Artinya bukan ITE ya. Nah, pada tanggal berapa itu kemarin kita itu ada pemeriksaan tersangka, kita ke Polres Depok, dimintai keterangan dalam kapasitasnya klien saya ini sebagai tersangka. Kita komunikasi, ada hal-hal yang saya pertanyakan terkait penetapan tersangka ini, di mana menurut kami banyak kejanggalan, terkesan dipaksakan atau masih prematur. Salah satunya begini. Di sini kan waktu klien kami itu membuat laporan polisi di Polsek Limo itu tidak menyebutkan terlapornya siapa. Artinya laporannya itu dalam proses lidik. Terus yang kedua, kalau mengacu sama itu kan artinya ya yang dicemarkan nama baiknya siapa. Begitu loh. Lain halnya terlapornya misalnya Okan Cornelius begitu ya kan. Di sana kan tidak ada terlapornya. Jadi saya juga sudah melihat video keterangannya Okan. Yang saya tangkap dari video preskon tadi pagi itu bahwa asumsi-asumsi semua, bukan berdasarkan fakta. Saya juga sudah pertanyakan juga sama penyidik bahwa apa yang mendasari ini masih jadi tersangka, karena menurut saya ini masih terlalu prematur. Karena dia kutip dari media, iya kan? Nah, pertanyaannya sudah dipanggil nggak itu media? Katanya belum, kita sudah kirim tapi belum dipanggil. Kita ini berdasarkan keterangan ahli. Ahli dari mana? Ahli kan dia jawab berdasarkan apa yang kamu tanya, bukan berdasarkan fakta. Iya kan? Kalau saya bertanya juga dengan ahli, akan jawabannya juga lain pasti. Iya kan? Begitu. Jadi saya ingatkan itu, hari ini masih prematur, saya bilang. Kita bisa saja lakukan upaya hukum, hasil diskusi, tapi poin garis besarnya sudah saya tangkap, maksud dan tujuannya sudah saya tangkap. Begitu, makanya kita ini lihat ini mau dibawa kemana ini barang, dan kita siap melawan, begitu, dalam artian melakukan upaya hukum. Tapi tergantung dari sana, gitu, tergantung cuaca. Kalau panas cuacanya atau mendung ya kita siap juga mengikuti aja pada prinsipnya gitu, karena poinnya kita sudah tangkap, maksud dan tujuannya dari ini. Begitu, oke? Bang, sedikit dong mungkin review lagi kembali dari ulang gitu. Ini atas kasus yang mana dan seperti apa gitu, jadi biar makanya itu saya juga sebenarnya bingung ini. Tersangkanya berdasarkan pasal 310, 311, artinya tindak pidana biasa ya, bukan undang-undang ITE. Acuannya apa nih? Dasarnya apa? Laporan polisi. Iya kan? Sementara di laporan polisi yang di Polsek Limo itu kasus pencurian ya kalau tidak salah itu. Karena memang bukan saya pengacaranya kan. Tapi ini satu kesatuan. Nah, di situ tidak disebutkan terlapornya. Aneh nggak? Aneh kan? Lain halnya ada terlapornya. Iya, kalau misalnya klien kami menyebutkan secara terang-terangan di media, otomatis kan harus tersangkanya undang-undang ITE. Tapi di sini kan faktanya 310, 311, tindak pidana biasa KUHP. Begitu. Terus yang jadi keacuan jadi tersangkanya ini apa? Saya bingung juga. Saya juga bingung. Yang sering berurusan dengan beginian bingung apa maksudnya ini. Tapi benang merahnya sudah saya tangkap. Gitu, makanya saya bilang pihak sana itu maunya apa, kita tinggal ngikutin saja. Tapi kita sudah pegang juga sesuatu begitu. Gitu. Oke. Bang, tadi ini sebenarnya kasus yang akhirnya jadi tersangka Mbak Lisa ini adalah kasus pencurian, bukan begitu? Berarti waktu kasus yang dilaporkan adalah kasus pencurian cincin, betul. Dan karena pencemaran nama baik, dan akhirnya cincin itu, saya tanya sama Mbak Lisa,
cincin itu sebenarnya ada gitu, dan itu adalah cincin endorse yang harusnya itu cincin itu yang diberikan ke Okan, tapi karena Okan itu cincin dalam bentuk cincin wanita untuk wanita, tapi akhirnya Okan memberikan itu terhadap kembali gitu, dan akhirnya Mbak Ali mengatakan cincin itu hilang, cincin itu nggak ada, diambil sama Okan, padahal cincin itu ada di rumah. Karena ini kasusnya yang cincin ya kalau nggak salah. Iya. Jadi sebenarnya aku melaporkan itu emang benar aku kehilangan, aku nggak playing victim. Jadi emang saat itu aku benar-benar kehilangan dan aku melaporkan. Terlepas barang endorsement, kalau aku jabarkan lagi nanti akan jadi bumerang juga. Jadi mungkin dia lupa saat itu kayak perhiasan aku sempat dia jual semua, terus barang-barang endorsement itu kita jual semua untuk nutupin masalah problem kayak keuangan keluarga lah gitu loh, intinya seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan pengen diungkit-ungkit lagi, nggak mau juga dibahas ke sana. Intinya adalah dengan status ini aku tuh bingung gitu loh, karena dari awal aku dipanggil pertama itu kan nggak nyampe suratnya ke aku. Itu dari proses apa? Itu sudah jadi atau kemarin? Iya, awalnya kan setelah laporan kan penyelidikan itu. Tapi dulu tadi dipanggil mediasi dulu ya, setahu saya. Iya, nah jadi kan restorasi justice ya? Itu jadi begini, saya perlu jelaskan bahwa ini kan karena tindak pidana biasa, jadi ada surat edaran Kapolri itu tentang restoratif sifatnya wajib kan. Nah, pihak penyidik ini sudah berupaya, kita hargai mereka untuk mempertemukan para pihak. Tapi si pelapor ini, Okan ini tidak berani nongol. Yang nongol cuma pengacaranya. Saya sudah baca juga rekamannya tadi yang dia preskon itu. Dia bilang, saya sudah punya pengacara, buat apa saya hadir? Betul, kamu punya pengacara, tapi surat edaran ini mewajibkan para pihak yang bersengketa ini untuk hadir. Saya kasih contoh kayak di pengadilan, orang sengketa apapun itu, baik rumah tangga maupun apalah, begitu masuk ke tahap mediasi kan prinsipil para pihak, bahkan pengacara ini duduk di depan ruangan kan, tidak bisa turut campur situ, karena memang yang punya kewenangan ya para pihak untuk menyelesaikan mediasi ini. Makanya kemarin itu waktu pemeriksaan sebagai tersangka klien kami, Pak Kanit itu berjanji untuk menghadirkan lagi Okan, bahkan saya suruh lagi ambil paksa saja orang itu, sama tidak menghargai kepolisian kan begitu, karena surat edaran ini mewajibkan dia tanpa diwakilin begitu loh. Jadi maksud saya gini loh, kalau misalnya dia emang nggak merasa bersalah atau emang dia merasa benar, kenapa harus takut untuk duduk sama aku? Itu problemnya sih. Jadinya kan melebar kemana-mana, dari kita nggak fokus dengan satu masalah, jadi melebar kemana-mana. Sebenarnya kan tinggal duduklah 15 menit selesai kelar gitu. Benar kan? Iya, sebenarnya bahkan tidak sampai. Tapi dia nggak berani gitu, maksudnya dengan alasan lawyernya sempat bilang sama aku, iya dia udah move on, nggak mau, jadi nggak mau nemuin aku. Lah kan bingung ya, move on dengan nyelesain masalah kan beda. Nah itu juga dari pihak Kanit dan penyidik udah berusaha banget untuk nemuin aku sama dia, tapi dari pihak sananya nggak pernah mau gitu, nggak pernah mau duduk bareng nyelesain masalah itu, nggak pernah mau. Ada mungkin nanti langkah hukum apa yang akan diambil, karena ini kan tadi abang bilang katanya nggak jelas, tiba-tiba ini prematur segala macam. Iya, mungkin ada betul. langkah hukum apa yang akan diambil? Nah makanya tadi saya bilang langkah hukumnya ini tergantung dari pihak mereka ini mau dibawa kemana. Kita dalam posisi mengamati, kita kan sudah cukup lama juga kan, kita tahu ini surat ini kita terima dalam kapasitas sebagai tersangka, sudah diperiksa juga, hanya kan alangkah bagusnya kan kita tidak ngomong soal itu, biar mereka yang ngomong, karena kan dari penetapan tersangka ini secara tidak langsung kan menguntungkan mereka, harapannya mereka kan seperti itu. Nah dari hasil pertemuan pemeriksaan tersangka itu poinnya sudah saya dapat, makanya saya bilang tinggal nanti bagaimana ini maunya mereka. Saya bisa saja besok saya pra-peradilan kan, bisa saja melakukan upaya hukum seperti apa. Waktu saya tunggu di pengadilan juga bisa saja. Pertanyaannya P21 enggak ini barang? Iya kan? Kalau Mbak Lis ini menanggapi sebagai tersangka sendiri seperti apa? Karena dari awal itu menurut aku udah janggal banget sih. Dari panggilan pertama itu kan surat nggak nyampe ke aku, terus tiba-tiba aku dari lidik ke lidik. Oh iya, dari lidik langsung naik ke sidik. Aku kan bingung pas panggilan kedua. Nah pas panggilan kedua, pas panggilan kedua itu aku mau pergi ke Turki itu ya ditahan, harus kasih BAP hari itu juga. Nah jadi aku sempat bingung,
dan aku tuh udah yang itikat baik gitu loh. Oke, duduk, masalah ini kan udah hampir 2 tahun ya Mbak Mas ya, maksudnya udah hampir 2 tahun, kenapa nggak mau duduk bareng sih gitu loh. Oke, dalam rumah tangga misalnya kan namanya divorce, bercerai, pasti lu ada salah, gua ada salah gitu, nggak mungkin kan gua semua yang salah gitu loh. Jadi aku tuh sudah jelaskan, dan penyidiknya itu cukup baik banget gitu loh. Oke Mbak, iya ini kan bukan kasus pembunuhan, bukan kasus apapun, emang sebenar-benarnya harus begitu, dianya harus berani duduk bareng sama Mbak Li. Tapi saya juga udah capek Mbak, udah ngomong hampir setiap panggilan itu, tapi dia selalu bilang nggak bisa, gue nggak bisa ketemu sama Li gini bla 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 gitu. Sampai penyidiknya pun peragain gitu kan gayanya. Nah terus aku bingung, kalau emang dia merasa nggak bersalah dan dalam kasus yang aku laporkan, kenapa mesti takut gitu loh. Nggak mungkin lah, maksudnya dengan alasan lawyernya bilang sama aku udah move on Li, jadi dia nggak mau ketemu sama kamu. Lah kalau dibilang move on, gue juga udah move on gitu loh, tapi kan kalau masalah ini selesai, itu problemnya. Jadi makanya aku juga nggak ngerti sampai tiba-tiba nyampe dengan begini. Ada beberapa kejanggalan memang dari awal, dan aku pun udah ngikutin nih dari awal. Oke, aku nggak pakai lawyer, maksudnya supaya di sana pun mau duduk bareng sama aku, jadi aku pun nggak terlalu ngotot gitulah ya kan. Akhirnya ketika aku ditetapkan, ya nggak mau, aku harus pakai pembela dong, karena itikat baik aku malah disalahgunain. Dengan status tersangka ini jadi ngebatasin mobilitas atau nggak boleh keluar kota? Oh enggak, Jadi begini, karena tindak pidananya dia ini ancamannya di bawah 5 tahun, jadi tidak mensyaratkan untuk ditahan kan, atau tidak mensyaratkan untuk dia ditahan. Jadi ya memang tidak ada penahanan dalam kasus ini, karena memang di KUHP itu tidak mensyaratkan untuk ditahan, ancaman pidana di bawah 5 tahun. Wajib lapor apa? Enggak juga, wajib lapor juga tidak. Makanya saya bilang kita ngikutin aja ini arahnya mau kemana. Tapi kan Okan bilang tuh tahun depan ya mau close gitu kan. Close apa ya kan? Close the door atau apa. Jadi bingung juga, kita makin bingung kan. Kita baca ini kasus tersangkanya ini, atau targetnya cuma sampai di sini aja begitu. Iya kan, kalau kita sangkut-sangkut pautkan kan bisa saja kan. Artinya kalau memang ini barang kan ya tidak bisa langsung berhenti tahun depan ya. Kalau memang dimajukan ini barang kan, mau tidak mau nanti kan dia hadir juga memberikan keterangan sebagai pelapor di pengadilan kan gitu. Jadi tidak bisa juga dia bilang, atau memang mau diakhiri begitu. Kalau mau diakhiri, ayo diakhiri baik-baik kan. Penyidik sudah buka ruang, dia bilang kemarin itu waktu penetapan tersangka itu dia akan panggil lagi Okan, dia maksimalkan itu. Harus dia yang ini tanpa diwakili. Kita hargai itu niat baiknya. jadi emang aku nunggu momen dia sampai benar-benar bisa duduk gitu face to face gitu sama aku. Jadi jangan disangkut pautkan dengan move on, jangan fokus aja sama masalah ini gitu loh. Kan laki-laki kan harus berani ya ngadepin masalah, intinya itu sih. Bali, Oi. dirugikan nggak sih dengan status tersangka itu? Ya iyalah ya, pasti dengan kayak gini aja, kayak anak aku, keluarga aku gitu kan, yang nggak tahu jelas gitu kan, pasti why mami kenapa nggak selesai, itu pasti ada. Kali ingin sedikit, ada nggak sih kayak dengan status ini ada kekhawatiran atau rasa takut Bali juga? Oh jujur ya, kalau khawatir, aku nggak khawatir sama sekali dan nggak takut sama sekali, karena aku bukan yang playing victim ngada-ngada dengan laporan, dan aku juga melaporkan ya emang aku dirugikan gitu loh. Jadi aku melaporkan, emang aku dirugikan dan emang aku kehilangan. Jadi nggak ada tuh aku playing victim istilahnya, barang aku nggak hilang terus aku bikin laporan, ya aku kurang kerjaan banget gitu kan, kurang kerjaan banget sih. Bali, mungkin sedikit nih Bali, tadi sempat Mas Okan juga bilang bahwa Bali ada bukti chatnya dengan tim YouTube-nya dari Mas Okan. Bali banyak ancaman di situ. Itu Banyak mengancam akan membuat Okan hancur sehancur-hancurnya. Nah, jadi ini saya jelaskan, karena kebetulan itu juga bukti itu dia jadikan salah satu alat bukti di dalam kasus ini. Tapi cuma sepotong aja itu. Dia itu kan omongannya itu panjang. Dalam konteks Jadi gini, sebenarnya kalau dibahas lagi mundur-mundur itu nggak akan selesai.
dalam konteks apa saya ngomong seperti itu. Dan apa tadi katanya intinya apa? Nah, itu jadi kayak cuma aku juga disempet dikasih tahu sama penyidik cuma sepenggal gitu. Penyidiknya pun nanya sama aku, ini pun aku sudah tanya loh Mbak Li sama Mas Okan, kenapa nggak ada kata-kata di atasnya. Terus aku tanya ini dari mana, ini dari si Denny tim YouTube. Nah aku bilang ini aku marahnya karena apa ini gitu loh, apa masalah YouTube atau masalah apa gitu. Kalau secara langsung ngancem ya buat apa, terus kenapa aku diizinkan untuk menghancurkan hidup dia gitu loh. Nah, tapi kalau dalam konteks hukumnya tidak ada sangkut pautnya itu chat itu dengan pencemaran nama baik, karena kan sudah ada kesepakatan bersama itu beberapa menteri dalam artian yang sifatnya privat itu tidak dapat dikategorikan pencemaran nama baik begitu. Nah, mereka ini paksakan itu jadi alat bukti, jadi mau dibuat seolah-olah begitulah, yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Jadi fokusnya itu udah melebar kemana-mana, yang lama-lama jadi disebutin. Aku juga bisa. Jadi aku ada sempat nonton YouTube permintaan dia katanya 2 ya. Aku minta maaf dan harus ceritain sebenar-benarnya. Ya kalau mau aku ceritain sebenar-benarnya itu nggak akan bisa merubah apapun ya. Emang begitu cerita sebenarnya. Faktanya barang aku dikeluarkan semua, aku yang nyusunin dalam bus, aku keluar dari rumah, itu nggak akan aku lupa gitu loh. Mau diputar ceritanya kayak mana, itulah yang terjadi gitu loh. Emang barang aku hilang. Tapi barangnya kondisinya ada kan Mbak? Masih ada ketika Enggak, jadi emang aku kehilangan itu tas sama cincin, nah tapi dipulangin ke penyidik gitu loh. Jadi emang sempat dipulangin tapi tas itu enggak. Kasus itu kan berhenti karena supir pribadi aku kan sempat aku Saksi yang jadi saksi jadi dia. saksi aku itu jadi kayak ngebalik ketika aku pecat gitu loh, makanya kasus itu berhenti. Tapi kan kalau kita ceritain mundur-mundur lagi nggak akan selesai gitu loh. Intinya itu cuma satu, duduk harus berani ngadepin masalah. Ya udah, lu maunya apa, ngomong langsung ke gua gitu loh, face to face. Aku bilang kok sama penyidik, jika dalam rumah tangga aku dulu aku pernah melakukan salah, aku minta maaf. Masalah dia melakukan apapun terhadap aku sudah maafkan. Karena aku udah nggak di sana Mbak, gitu. Aku udah nggak fokus ke masalah dia. udah yuk. Ini Batara satu lagi. Kali mungkin tadi menjelaskan terlihat berkaca-kaca, sepertinya sedih. Apa sih? Sedih sih, pasti lah ya. Maksudnya udah selama hampir 2 tahun nggak selesai-selesai. Dulu dari pengadilan gugat aku cerai, ngindar terus, nggak pernah berani ketemu. Kenapa gitu loh. Terus masalah ini pun lu juga mesti menghindar. Kenapa? Kalau emang lu nggak salah gitu loh, ya berani hadepin aku gitu. Maksud aku gitu. Tujuan aku ketemu duduk pun dari pihak penyidik dan kami tuh, bukan aku yang mau gitu loh. Jangan mulai